Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello great students, how are you today? I do hope you all doing well ya. Halo semuanya para siswa dan para siswi yang luar biasa. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kabar teman-teman semua selalu baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Amin. Welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Everyone, today we are going to learn about new material. Jadi pada hari ini kita akan belajar materi yang baru. What is it? Apa itu? As you can see on the screen, we are going to learn about Unit 5, Personal Money Management. Jadi seperti yang terlihat di layar teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar Unit 5, Manajemen Keuangan Pribadi. Ya, tentu saja untuk unit 5 ini masih termasuk ke dalam materi bahasa Inggris kelas 11 English for Change. So everyone, are you ready to start our class today? Apakah siap untuk memulai kelas kita pada hari ini? Thank you so much. Without further ado, let's get started. Everyone, the first thing that we are going to learn together is about keywords. Jadi, teman-teman semua, hal yang pertama yang akan kita pelajari bersama yaitu terkait dengan kata kunci, teman-teman. Di sini ada beberapa, teman-teman ya, seperti yang pertama ada financial literacy atau literasi keuangan, ada juga money management atau manajemen keuangan, ada juga bank account atau rekening bank, ada juga comparative and superlative degree, derajat komparatif dan superlatif, ada juga procedure text atau teks prosedur, dan yang terakhir adalah imperatif atau imperatif juga, teman-teman. Selanjutnya, kita akan belajar terkait dengan comparative degree or degree of comparison. Everyone, the positive degree offers no comparison. It just tells about the existence of a quality. Jadi teman-teman semua, derajat positif tidak menawarkan perbandingan. Derajat positif hanya menunjukkan keberadaan suatu kualitas. For example, jadi untuk contohnya, yang pertama adalah adjectives atau kata sifat di sini, teman-teman. Untuk contoh dari kata sifatnya adalah slow, lambat, ada beautiful, cantik, ada happy, yaitu gembira, dan lain sebagainya. Contoh penerapannya di dalam kalimat yaitu yang pertama adalah the child looks so happy. Anak itu tampak begitu gembira. Sedangkan untuk contoh yang kedua adalah Wati likes to listen to slow music. Wati suka mendengarkan musik yang pelan, teman-teman. Baik, selanjutnya adalah adverbs ya atau kata keterangan teman-teman. Contohnya adalah slowly dengan perlahan, beautifully dengan indah, happily dengan gembira dan sebagainya. Contohnya di dalam kalimat adalah sebagai berikut. Yang pertama, the children are playing the game happily. Anak-anak sedang bermain permainan dengan gembira atau sedang bermain game dengan gembira. Dan untuk contoh yang kedua adalah My mother sings beautifully. Ibu saya menyanyikan lagu dengan indah atau ibu saya bernyanyi dengan indah, teman-teman. Baik, selanjutnya adalah the comparative degree compares two things to show which has the lesser or greater degree of the quality. Jadi teman-teman, comparative degree membandingkan dua hal untuk menunjukkan mana yang memiliki derajat kualitas lebih rendah atau lebih tinggi. Contohnya adalah di sini ada adjectives atau kata sifat yaitu slower, lebih lambat, more beautiful, lebih cantik, happier, lebih bahagia, dan sebagainya. Contohnya di dalam kalimat adalah the boy looks happier today. Anak laki-laki itu tampak lebih bahagia hari ini. Jadi happier, teman-teman, di sini merupakan komparatif. Selanjutnya adalah with a pink ribbon, the hat looks more beautiful. Dengan pita merah muda, topinya tampak lebih cantik. Nah, more beautiful ini juga termasuk ke dalam comparative adjective, teman-teman. Selanjutnya adalah adverbs
atau kata keterangan, teman-teman. Contohnya adalah more slowly, lebih lambat, ada more beautifully, lebih indah, ada more happily, lebih bahagia, dan lain sebagainya. Contoh penerapannya di dalam kalimat adalah, pertama, the football team is playing soccer more happily. Tim sepak bola sedang bermain sepak bola dengan lebih bahagia. Contoh yang kedua adalah my father drives a car more slowly. Ayah saya mengendari mobil lebih lambat, teman-teman. Baik, selanjutnya adalah comparative degree or degree of comparison is used when you want to compare two things, to people, to places, or to conditions, ya. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa derajat perbandingan atau comparative degree ini digunakan ketika teman-teman ingin membandingkan dua hal, dua orang, dua tempat, atau dua kondisi, teman-teman ya. Selain itu juga, comparative degree relates to adjectives and adverbs. Jadi derajat perbandingan ini berkaitan dengan kata sifat dan juga kata keterangan, teman-teman. Oke, we move to the next topic. Kita lanjutkan ke topik selanjutnya, yaitu terkait dengan imperative sentence atau kalimat perintah, begitu ya, atau kalimat imperatif. An imperative sentence is a sentence that tells somebody to do something. An imperative sentence start with a verb. Jadi teman-teman semua, kalimat imperatif merupakan kalimat yang memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Selain itu juga, kalimat imperatif dimulai dengan verb atau kata kerja, teman-teman. Nah, contohnya adalah go to the bank. Pergi ke bank. Save your money. Simpan uang Anda. Dan yang terakhir adalah buy important things only. Beli barang-barang penting saja, teman-teman ya. Selanjutnya, di sini adalah examples of superlative adjectives. Jadi kita akan belajar terkait dengan superlative adjectives setelah kita belajar tentang comparative adjectives. Nah, teman-teman, superlative adjectives ini ada ciri-cirinya, teman-teman. Biasanya menggunakan the, ya. Selain itu juga apabila lebih dari dua syllables atau dua suku kata, biasanya menggunakan most. Jadi the most bla bla bla. Nah, apabila satu syllable atau satu suku kata, biasanya menggunakan est, begitu ya, untuk penambahan adjektifnya. Nah, ini untuk contoh-contohnya adalah yang pertama ada the most talkative, yang paling banyak bicara. Kemudian ada the best, yang terbaik. Ada the most interesting, yang paling menarik. Ada the most important, yang paling penting. Ada the most popular, yang paling populer. Ada the funniest, yang paling lucu. The most beautiful, yang paling indah. Dan ada juga the easiest, yang paling mudah. Nah, teman-teman, kita coba cek terlebih dahulu ya untuk penjelasan lebih lanjut. Untuk yang pertama yaitu misalkan kita ambil contoh the most talkative. Talkative itu terdiri dari berapa syllable atau terdiri dari berapa suku kata? Talkative, talkative, talkative. Nah, ada 3 suku kata, teman-teman. Nah, karena 3 suku kata talkative, maka kita menambahkan the most ya, the most talkative. Nah, sedangkan the funniest itu kata dasar adjektifnya adalah funny. Funny terdiri dari 2 suku kata, maka kita tambahkan est untuk superlative adjektifnya. Jadi the funniest ya. Nah, sedangkan ada juga yang tidak tentu begitu ya. Contohnya adalah good. Good di sini adalah bagus. Nah, untuk superlative adjektifnya bukan goodest ya, namun the best, teman-teman. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke topik selanjutnya. We move to the next topic and it is about procedure text. Topik selanjutnya kita akan belajar tentang teks prosedur. What is a procedure text? Apa itu teks prosedur? A procedure text gives you a set of instructions on how to do something.
There are a few different types of procedure text you might come across in your daily life. Jadi teman-teman, teks prosedur memberikan serangkaian instruksi tentang cara melakukan sesuatu. Ada beberapa jenis teks prosedur yang mungkin teman-teman temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut di antaranya adalah how to make something, cara membuat sesuatu. Contohnya adalah how to make banana cakes, cara membuat kue pisang. Untuk yang kedua adalah how to build something, cara membangun sesuatu. Contohnya adalah how to build a house, cara membangun sebuah rumah. Yang ketiga adalah how to draw something, cara menggambar sesuatu. Contohnya adalah how to draw a cat, cara menggambar seekor kucing. Dan yang terakhir adalah how to use something, cara menggunakan sesuatu. For example, contohnya adalah how to use chopsticks, cara menggunakan sumpit, teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman, why do you need to know a procedure text ya? Mengapa teman-teman ya harus mengetahui sebuah teks prosedur? Nah, jadi teman-teman, it is important to know the structure of a procedure text because you will use it very often in your daily life. You might have to write down a recipe for someone, or you might have to explain how to do a particular task at work. Nah, jadi teman-teman sangat penting ya untuk mengetahui struktur dari sebuah teks prosedur karena kita akan menggunakannya sangat sering di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin teman-teman menuliskan sebuah resep ya terhadap seseorang atau juga mungkin teman-teman harus menjelaskan bagaimana untuk melakukan sesuatu ya di dalam pekerjaan begitu ya. Nah, selanjutnya adalah what? Nah, ini sama untuk yang tadi ya, terkait dengan definisi dari teks prosedur teks. Begitu, teman-teman. Kita skip saja. Baik, teman-teman. Selanjutnya adalah a procedure text instructs your readers on how to complete a specific task. Generally, there are two categories of procedure text, how to make something and how to do something. Jadi teman-teman semua, teks prosedur memberi petunjuk kepada pembaca tentang cara menyelesaikan tugas tertentu. Secara umum, ada dua kategori teks prosedur, yaitu cara membuat sesuatu dan cara melakukan sesuatu, teman-teman ya. Selanjutnya adalah what is the structure of a procedure text ya. Selanjutnya kita akan belajar struktur dari teks prosedur. Jadi ada beberapa struktur dari teks prosedur. Yang pertama adalah title atau goal ya. Judul atau tujuan teman-teman. This tells you what this procedure is about. For example, how to use chopsticks correctly. Jadi, di dalam struktur pertama ini memberitahu kita semua tentang prosedur ini atau prosedur tertentu. Contohnya, cara menggunakan sumpit dengan benar, teman-teman. Untuk struktur yang kedua, yaitu terkait dengan materials atau bahan-bahan, teman-teman ya. What items or ingredients you need to achieve this goal? For example, chopsticks and food. Jadi, untuk struktur yang kedua ini berkaitan dengan barang atau bahan apa saja yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan. Misalnya yaitu sumpit dan makanan, ya. Dan selanjutnya adalah terkait dengan steps atau langkah-langkah. Jadi, what do you need to do step by step in order to achieve this goal? Jadi, apa yang perlu kita lakukan langkah demi langkah untuk mencapai tujuan? Ya, ini berisikan langkah-langkah, teman-teman. Baik. Selanjutnya, teman-teman, masih terkait dengan teks prosedur. A procedure text instructs your reader on how to complete a specific task. Nah, ini sama dengan penjelasan sebelumnya, teman-teman. Jadi kita dapat skip saja. Nah, ini teman-teman ya. Jadi, the purpose of a procedure text is to provide sequence information or directions so that people can successfully perform activities in safe, efficient, and appropriate ways. Procedure writing is also referred to as a process analysis essay.
Jadi teman-teman semua, tujuan dari teks prosedur adalah untuk memberikan informasi atau arahan yang berurutan sehingga orang dapat berhasil melakukan aktivitas dengan cara yang aman, efisien, dan tepat. Prosedur atau penulisan prosedur juga disebut sebagai essay analysis proses, teman-teman ya. Nah, atau proses essay analisis. Begitu, teman-teman ya. Baik, selanjutnya adalah masih terkait dengan teks prosedur, teman-teman. Jadi, recipes and science experiments are common examples of procedure text. They use headings and subheadings that can be structured in the following manner. Jadi, resep dan eksperimen sains adalah contoh umum dari teks prosedur. Teks-teks tersebut menggunakan judul dan subjudul yang dapat disusun dengan cara berikut, teman-teman. Nah, some common forms of procedure text are, pertama adalah directions. How do I get somewhere? Very specific instructions, including locations, names, and titles. Formal language is required, and the addition of a map will make your instructions so much easier to understand. Jadi di sini terkait dengan directions atau petunjuk arah, bagaimana cara menuju ke suatu tempat, ya. Petunjuk yang sangat spesifik termasuk nama dan judul lokasi, ya. Bahasa formal diperlukan dan penambahan peta akan membuat petunjuk Anda lebih mudah dipahami. Jadi, biasanya menggunakan bahasa formal dan juga apabila ada peta itu akan sangat membantu sekali ya teman-teman untuk teks tersebut lebih dipahami ya. Selanjutnya adalah instructions atau instruksi. How do I do something? Ya, your language must meet the needs of your audience and you might need to include a diagram if there are complex elements to complete. Jadi, di dalam bentuk teks prosedur yang kedua ini yaitu terkait dengan instruksi, bagaimana cara saya melakukan sesuatu atau bagaimana cara kita melakukan sesuatu. Bahasa yang digunakan pun harus sesuai dengan kebutuhan audiens ya atau para pembaca dan mungkin juga perlu menyertakan diagram jika ada elemen rumit yang harus diselesaikan, teman-teman. Selanjutnya adalah ada recipes atau resep, teman-teman. How do I cook something? Bagaimana cara memasak sesuatu? Recipes are a universal text. There is a very clear expectations of the audience, so never stray from the essentials. Ingredients, methods, and a few visuals are essentials. Jadi teman-teman, resep merupakan teks universal. Ada harapan yang sangat jelas dari audiens. Jadi, jangan pernah menyimpang dari hal-hal penting. Bahan-bahan, metode, dan beberapa visual itu sangat penting di dalam bentuk teks prosedur ini, teman-teman ya. Baik, selanjutnya adalah rules for games atau aturan permainan. How do I play this? Bagaimana cara memainkannya? Ya, be conscious of your audience and write in a style and language they will understand. You are almost guaranteed to require visuals in this style of writing. Jadi teman-teman, sadarilah audiens teman-teman dan tulislah dengan gaya dan bahasa yang dapat audiens teman-teman pahami dengan mudah ya. Nah, teman-teman hampir pasti memerlukan visual dalam gaya penulisan ini ya. Baik, selanjutnya adalah manuals atau manual. How do I operate this? Bagaimana cara mengoperasikannya? Are there any warnings I need to be aware of before proceeding? Be very specific in your explanation. Jadi apakah ada peringatan yang perlu saya ketahui sebelum melanjutkan? Jelaskan secara spesifik. Begitu teman-teman. Baik, selanjutnya masih terkait dengan bentuk-bentuk umum dari teks prosedur. Selanjutnya adalah agendas atau agenda. What are we doing? Apa yang kita lakukan? When we are doing it, ya, kapan kita melakukannya dan who is responsible? Siapa yang bertanggung jawab, teman-teman ya. Nah, teman-teman, thank you so much. I think that's all for our material today, ya.
Mungkin hanya ini saja teman-teman untuk materi kita pada kesempatan kali ini. I do hope this material is beneficial for us. Jadi semoga saja saya berharap untuk materi kita itu bermanfaat ya. Amin. So everyone, let's close our meeting today by saying stay happy, stay healthy, stay cool, and have a great day. Mari kita tutup teman-teman untuk kelas kita pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan stay happy, stay healthy, stay cool, and have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time everyone.